Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Taningrum dengan NRP terakhir yaitu 051 dari Angkatan Fisika 2020. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan mengenai inversi linear dengan dan tanpa eh, pembobotan. Nah, pemodelan inversi itu adalah sebuah proses untuk memperoleh parameter model dari sebuah data pengukuran. Pemodelan inversi ini juga biasa disebut dengan fitting, karena dalam prosesnya eh, dicari parameter model yang menghasilkan respon yang cocok dengan data pengukuran. Tentunya dalam pemodelan inversi ini hubungan antara parameter model dan juga data pengukuran perlu diketahui terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan proses pengolahannya. Nah, dalam geofisika ini eh, parameter model itu bukan hasil yang unik atau sebuah yang beda gitu karena respon yang diinginkan itu bisa terbentuk karena kombinasi beberapa model yang digunakan. Jadi ketidakunikan ini bisa terjadi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pertama sifat fisika yang ditinjau, noise, dan juga kurangnya jumlah data yang diminimalkan. Nah, salah satu pemodelan ke depan atau forward modeling dan inversi dalam geofisika, contohnya itu salah satunya yaitu pengolahan data gaya berat. Dalam gaya berat, parameter model adalah densitas anomali di bawah permukaan, sedangkan parameter datanya adalah respon gravitasi pada daerah pengukuran. Nah, dalam proses forward modeling yang linear, matriks kernel ini disusun oleh parameter volume bola, konstan gravitasi, posisi anomali, dan juga densitas anomali. Nah, secara umum ini hubungan antara data dan juga parameter model dapat dinyatakan oleh persamaan D sama dengan G kali M, di mana G merupakan fungsi umum pemodelan ke depan yang memetakan model menjadi besaran dalam domain data. Dengan kata lain, G ini memungkinkan kita memprediksi data untuk suatu model M tertentu. Nah, untuk kasus kasus khusus di mana fungsi yang menghubungkan data dengan parameter model adalah suatu fungsi linear, maka dapat dinyatakan dengan lebih sederhana dinyatakan dalam matriks, perkalian matriks, yaitu D sama dengan G, matriks G dikali M. Nah, pada matriks ini tidak diperoleh secara langsung hanya dengan melakukan inversi matriks saja. Karena dari matriks ini belum tentu matriks kernelnya nanti berbentuk matriks bujur sangkal di mana N tidak sama dengan M. Untuk permasalahan yang lebih umum, penyelesaian inversi ini dapat digunakan menggunakan jumlah kuadrat kesalahan minimum, least square. Tuh. Terus di sini kita akan membahas mengenai regresi linear dengan dan tanpa pembobotan. Kemudian ada sebuah inversi terbobot memiliki fungsi objektif sebagai berikut. Persamaan satu ini, di mana D itu adalah data pengukuran, M merupakan parameter model, G-nya di sini matriks kernel yang di atas, kemudian dan W ini mempresentasikan pembobot dari data pengukuran. Nah, karena pembobot ini data yang akurat diberikan pembobot yang besar, sedangkan data yang tidak akurat diberikan pembobot yang kecil atau dapat diabaikan. Pemberian pembobot ini dapat dilakukan secara adaptif. Untuk parameter model yang optimal diaplikasikan fungsi turunan dari fungsi objektif persamaan pertama. Jadi persamaan pertama ini dapat diturunkan sehingga untuk persamaan regresi linear dengan pembobot dapat digunakan persamaan yang kedua ini. Kemudian untuk persamaan yang regresi linear tanpa pembobot itu eh, pada metode regresi linear tanpa pembobot itu tidak melihat tingkat ketidakpastian data sehingga pada semua data itu eh, dianggap sama tingkat ketidakpastiannya sehingga WE-nya ini sama dengan satu.
Nah, dari ketika WE-nya 1, maka persamaan regresi linear tanpa pembobot dapat diteruskan dengan persamaan yang ketiga. Kemudian kita akan masuk ke MATLAB. Di sini di XGenerate ini kita menunjukkan menunjukkan inisiasi X dan juga Y. X ini yaitu ini dalam bentuk matriks yaitu jumlah data, kemudian Y-nya itu data pengukuran yang nantinya akan ditunjukkan pada range 10. Kemudian ini menunjukkan range X yaitu dari 1 sampai 100 dengan perbedaan 1. Kemudian kita di sini menuliskan bahwa outlier atau data yang dapat diabaikan itu yaitu pada Y sama dengan 150 dan juga 50. Kemudian kita di sini membuat matriks kernel dari datanya di atas. Nah, setelah didapatkan matriks kernel, kita masuk ke inversi tanpa pembobotan dengan persamaan yang ketiga, di mana WE-nya itu tadi 1 sehingga dapat diabaikan. Ini rumus tanpa pembobotan. Kemudian setelah dilakukan inversi tanpa pembobotan, diperoleh hasil, kemudian kita akan memasukkan kita akan memasukkan pembobotan, di mana pembobotan ini kita memberikan pembobot sebesar 10 pangkat min 3 atau sekitar 0,001. Di mana kita memberikan pembobotan sebesar 0,001 itu pada elemen pertama dan juga elemen terakhir. Pada elemen pertama yaitu pada baris pertama dengan kolom pertama dan juga pada baris terakhir dengan kolom terakhir. Sedangkan data yang lainnya itu diberikan pembobot sebesar 1. Kemudian setelah diberikan pembobotan, maka kita akan menghitung ulang regresinya dengan persamaan pada persamaan yang kedua. Sehingga kemudian setelah dilakukan regresi dengan pembobotan dengan persamaan yang kedua, kita dapat memplot hasilnya, dapat hasil data pengukuran, hasil regresi tanpa pembobotan, dan juga hasil regresi dengan pembobotan. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Ini menunjukkan outlier atau data yang dapat diabaikan karena kemudian yang biru yang XX ini merupakan data pengukuran yang asli dan yang patah-patah ini merupakan hasil regresi dengan pembobotan dan yang garis merah ini merupakan regresi yang menggunakan tanpa pembobotan. Nah, dari hasil grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa uh, yang mendekati data pengukuran yang sebenarnya itu yaitu regresi dengan pembobotan. Karena apa? Karena pembobotan yang diberikan pada data itu sudah sesuai dan dari pembobotan tersebut dapat mengurangi pengaruh outlier atau nilai ekstrim yang ada pada pengukuran, di mana outlier ini ada di sini dan juga di sini. Outlier ini memiliki efek besar kalau masuk pada data pengukuran, sehingga harus diminimalisir atau ditiadakan keberadaannya. Kemudian perbedaan dari kedua regresi ini yaitu ketika regresi linear dengan pembobotan itu masih memperhitungkan tingkat ketidakpastiannya. Jadi kita memberikan pembobotan itu sesuai dengan ketidakpastiannya. Ketika ketidakpastiannya kecil, maka pembobotannya besar, dan juga ketidakpastiannya besar, maka pembobotannya kecil. Sedangkan regresi tanpa pembobotan itu tingkat ketidakpastiannya itu dianggap semuanya sama. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.